Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, tempatnya di masjid. Mudah-mudahan sholat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ketika orang masuk masjid semata-mata karena Allah, itu sudah mendapatkan daripada rahmatnya Allah. Artinya kalau orang itu sudah mendapat rahmat, andaikan kita ini punya masalah, barokah rahmat itu masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keuntungan orang yang masuk di dalam masjid. Belum sholat, baru masuk aja dalam masjid, itu sudah mendapat rahmatnya Allah. Selama orang itu ya masuk masjid semata-mata mencari ridhonya Allah. Apalagi man alifal masjid alifahullah. Barang siapa yang cinta kepada masjid maka akan dicintai oleh Allah. Yang namanya cinta itu ya ingin berlama-lama. Betul. Orang itu cinta dengan kekasihnya itu kalau sedang ngobrol itu nggak cukup 1 jam, betul nggak? Sampai semalaman suntuk pun kalau bicara dengan orang yang dicintainya itu nggak akan terasa, karena dia berbicara dengan orang yang dicintai. Begitu juga rumah. Kenapa kita betah di rumah? Karena itu dianggap ya rumah kita sendiri, sehingga kita merasa betah kalau di rumah sendiri ketimbang di rumah orang. Maka orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, artinya dia banyak meluangkan waktu untuk masjid, ya seneng dengan masjid. Dia itu keluar tuh ya karena keperluan kerja, ya, kemudian kan menunaikan haknya sebagai suami, yaitu memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Dia keluar tuh hanya semata-mata itu, tapi hatinya selalu terpaut kepada masjid. Pokoknya ya di kantor ingat masjid, terus di pabrik ingat masjid, kumpul anak sama istri ingat masjid. Namanya orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Nanti di padang mahsyar, di saat terik matahari, karena matahari itu didekatkan sejarak 1 mil. Tahu 1 mil berapa kilometer? Siapa yang tahu? Ada yang tahu 1 mil berapa meter? Pak Aceh pernah tahu 1 mil? 1.600 meter, kurang lebih 1.600 meter. Jadi 1,5
kilometer lebih. Itu matahari dekatnya tuh. Nggak bisa dibayangkan ya panasnya terik matahari. Matahari jaraknya berjuta-juta kilometer saja udah panas, apalagi 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo. Apa enggak mendidih kita tuh ya. Tapi saat itu ada orang yang mendapat yup-yupan. Apa itu yup-yupan ya? Ya, yup-yupan tuh perlindungan. Ya, perlindungan ya kayak sejenis payung gitu. Ya, orang lagi kepanasan, dia adem dingin, nyaman kayak di AC. Ser ya, yup-yupan, orang kepanasan. Nah, orang yang mendapat yup-yupan di saat tidak ada yup-yupan kecuali yup-yupannya Allah, itu diantaranya orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Ya, contohnya orang yang terpaut kepada masjid ya nggak ingin cepat-cepat keluar dari masjid. Wong dia senang sama masjid kok. Dia senang sama masjid. Orang senang sama masjid ingin cepat-cepat keluar ya. Berarti ini bukan namanya cinta atau senang. Ya. Ya namanya ini sekedar rutinitas. Waktunya sholat ya sholat. Tapi orang asli cinta itu ya memang dia keluar dari masjid karena ada keperluan. Karena ada keperluan kerja. Memang waktunya kerja. Kemudian untuk hak menunaikan sebagai suami terhadap anak dan istri. Lebihnya tuh ya yang diingat hanya masjid. Makanya orang kalau sudah hatinya terpaut kepada masjid, cinta kepada masjid, akan dicintai oleh Allah. Dan insya Allah ya pasti orang yang masuk masjid semata-mata karena Allah, ikhlas, itu kalau dia ada masalah, insya Allah masalahnya akan selesai. Amin. Syaratnya ikhlas ya, syaratnya ikhlas. Karena orang masuk masjid sudah mendapat rahmatnya Allah. Kalau sudah mendapat rahmat, kira-kira ini senang berlama-lama atau ingin cepat-cepat keluar? Ya, tentunya ingin berlama-lama. Cuma ya kita ini kan nggak ngerti. Dianggapnya itu hal biasa. Padahal ya ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu, Nabi dan para sahabat itu telah mencontohkan Nabi sholat subuh itu jangan keluar ya, cepat-cepat keluar daripada masjid. Apalagi di pagi hari ini rezeki setiap hamba sedang dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rezeki yang paling berharga adalah mempunyai anak yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya selalu berbuat baik. Ya, karena berbuat baik itu sendiri sebagai penghapus dosa. Innal hasana yudhibas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Duduknya kita di dalam masjid sambil mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, ini sebagai kebaikan. Makin lama kita ini berlama-lama di dalam masjid, semakin banyak dosa-dosa yang berguguran. Amin. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi kebaikan itu semuanya adalah sedekah. Baik berbuat baik kepada orang lain ataupun berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi kalau kita ini taklim, namanya sedekah untuk diri kita. Ya. Sedekah untuk diri kita. Berlama-lama di dalam masjid itu juga sedekah untuk diri
diri kita. Sedekah. Karena jasad ini nggak akan kekal. Nggak akan kekal. Yang kekal itu apa? Jiwa kita, ya, jiwa kita ini yang kekal. Ya, jiwa kita ini kekal. Yang tidak kekal adalah jasad. Nah, makanya walaupun badan sudah loyo, jiwa itu tidak loyo, tetap semangat. Karena jiwa itu nggak ada istilahnya tua, jiwamu sudah tua, nggak ada. Walaupun sampai aki-aki ya, jiwa itu tetap semangat. Itu namanya jiwa. Nah, termasuk roh itu butuh makanan. Makanannya itu rohani, yaitu dengan kebaikan. Baca Al-Quran, zikir, dengarkan taklim, sholat, itikaf. Pokoknya itu yang amalan rohani, itu adalah sedekah ruh bagi diri kita. Karena ruh ini kekal. Sampai nanti kita meninggal dunia, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, yaitu ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya. Jasad yang sudah hancur, ya, sudah tinggal tulang belulang, tulangnya pun sudah hancur, itu semuanya akan menyatu kembali, ping, ya, dengan wajah kita ini. Wajahnya dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, bentuknya seperti kita ini, belum berubah. Wajah Mas Yamin belum berubah, wajah Pak Nanang belum berubah. Ya, bentuknya sama. Di dunia gendut, nanti di akhirat di padang mahsyar ya gendut. Enggak langsung di padang mahsyar langsung jadi tukeran dengan Pak Engkun. Pak Engkun jadi gendut, Pak Nanang jadi kurus. Enggak, sama. Nah, makanya yang beruntung yang langsing-langsing itu, ya, yang langsing-langsing. Karena ya, orang di padang mahsyar kan dalam keadaan telanjang bulat, ya. Kalau langsing tuh dipandang nyaman, gendut apa bebre. Yes. Jadi Allah tidak mengurangi ya sedikit pun dari daging ya yang hancur. Orang matinya gendut ya, nanti di padang mahsyar dibangkitkan ya, dikembalikan seperti jasad ketika dia mati, nggak dikurangi. Itulah hebatnya Allah. Walaupun secuil daging itu nggak berkurang. Yang matinya gendut ya pasti dibangkitkan dalam keadaan gendut. Rambutnya ya sama, nggak berubah. Istilahnya yang meninggal mati dalam keadaan botak, dibangkitkan ya botak deui. Botak deui. Makanya botak itu sunnah, tapi cuma sekali. Ya, sunnah itu cuma sekali. Kalau botaknya sering-sering botak itu malah makruh, kecuali potongan pendek. Ini perlu dipahami ya dalam masalah hukum botak. Ya, kecuali untuk anak bayi itu malah sunnahnya ya sering dicukur botak 40 kali supaya cerdas. Kalau sudah aki-aki botak nih ya bukan nambah cerdas. Ya, jadi botak itu ada batasannya. Kalau potongan pendek 1 cm boleh, tapi kalau sampai polos mengkilat itu sunnahnya seumur hidup hanya 1 kali. Karena Nabi itu cuma 1 kali ketika haji wada. Lebihnya itu ya kalau kita nih tiap potong botak hukumnya makruh. Karena pada zaman itu botak itu ciri khas orang Khawarij. Maka yang paling sunnah itu ya rambutnya panjang, ya, karena sahabat itu rata-rata rambutnya panjang, dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga rambutnya panjang, selalu panjang. Tentunya ini ya bukan sekedar panjang, ya panjang dan rapi, jangan panjang nggak pernah disisir. Ya, kalau yang rambutnya, yang badannya tinggi besar kayak Pak Iis itu cocok kalau panjang, ya.
Kalau kayak Mas Yamin panjang ya nanti dikira apa. disesuaikan yang penting rapih ya. Tapi manfaat rambut panjang itu ada khasiatnya. Rambut panjang itu diantara kelebihannya kata ulama menambah sifat sabar ya, sifat sabar. Jadi kalau kita nih bawanya pemarah, dikit-dikit pemarah ya, panjangkan tuh rambut biar sabar. Tapi kalau orang bawanya pemalas, lebih baik rambutnya pendek. Nah, jamaah syukur nih kira-kira pemalas atau pemarah nih? Hah? Oh, kata Pak Lili dua-duanya nih. Sudah pemarah, pemalas. Jadi motongnya gimana? Masa botak? Ya kalau orang pemarah itu bagusnya panjang, makanya ada kelebihan ya. Rambut panjang itu ada kelebihan. Tapi kalau orang itu pemalas itu rambutnya pendek, pemarah itu bagusnya panjang. Ya tergantung ya kita mau pilih yang mana gitu. Insyaallah ya. Ini masalah mana nih? Rambut ya di Padang Masar. Larinya kemana-mana ini. Ya orang itu kan kalau motong rambut niatnya sunnah kan dapat pahala 24 jam. Betul nggak? Ya kalau rambutnya niat panjangkan sampai ke telinga, sampai ke bahu niatnya sunnah, itu dapat pahala 24 jam. Nanti dibangkitkan di Padang Masar ya rambutnya sama panjang, jadi nggak akan hilang. Allah mengembalikan tuh seperti ya keadaan sewaktu di dunia sama. Kuku-kukunya panjang ya nanti di Padang Masar ya panjang. Makanya ya sunnah itu penting, jangan sampai kukunya panjang ya supaya nanti kalau kita mati dikubur kemudian dibangkitkan tuh enggak repot insyaallah ya. Kemudian lanjutan hadisnya wadallu alal khairi kafailihi. Pahala menganjurkan orang lain untuk berbuat suatu kebaikan sebanding dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu sendiri. Nah ini kalau kita nih ngajak orang sholat, kemudian orang yang kita ajak itu jadi sholat, maka kita mendapatkan pahala sholat dari orang yang mengerjakannya. Nah ini, itu satu orang. Satu contoh lagi, orang diajak untuk duduk dalam taklim, kemudian dia duduk dalam taklim, maka yang ngajak itu mendapatkan pahala yang sama dari orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Sampai kata ulama kalau kita ini banyak punya kodoan sholat, kodoan puasa, yang paling cepat terbayar itu kalau kita mengajak orang kebaikan. Orang jadi tobat akhirnya sholat, dia tobat akhirnya puasa, itu akan cepat melunasi utang-utang kita, kodoan kita. Ini penting nih ya, berbuat baik, mengajak orang lain menunjukkan kepada kebaikan. Ini penting. Yang dipikirkan yang belum sholat bagaimana bisa sholat, apalagi sudah sholat bisa datang ke masjid. Ini orang yang mengajak mendapatkan pahala yang sama dari orang yang melakukannya. Maka dalam hadis yang lain, dakwah umul ibadah. Dakwah itu ya induknya daripada ibadah. Induknya itu ya dakwah. Karena dengan dakwah ini ya orang itu menjadi pemborong pahala. Maka tanah Jawa yang mayoritas Islam ini beribadah, pahalanya ngalir ke siapa? Ke Wali Songo ya, karena ini pengorbanan para wali. Betul, Wali Songo. Karena mereka yang menyebarkan agama. Wali Songo terus lari
sampai ke sahabat. Sahabat lari kemana? Pahalanya ngalir ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya orang tuh selalu mengajak orang kepada kebaikan. Begitu juga orang yang mengajak kepada keburukan. Naudzubillah. Ya, ini hati-hati kalau kita nggak bisa mengajak orang kebaikan, paling tidak kita ini diem. Jangan sampai ya mengajak orang kepada keburukan. Kamu jangan duduk dalam taklim ya, nanti ketularan ustadz nanti kamu itu. ketularan apa? Ketularan apa? Nah, ketularan lebih dari satu, sumpah ketularan. Ya kalau itu baik, apa salahnya? Betul. Ya, tapi jangan dipraktekkan. Bahayo. Ya. Ini jangan menghalang-halangi orang yang mau berbuat baik. Kalau kita ini apalagi membicarakan keburukan ustadznya, sehingga orang yang mau duduk dalam taklim nggak mau taklim, akhirnya dia nggak bisa hadir gara-gara sudah diceritakan wah keburukan ustadznya, wah gini. Akhirnya orang tuh ya nggak punya ilmu, akhirnya dia ibadah keliru, tambah lagi dia ngajak orang lain juga sama-sama keliru. Nanti di akhirat itu orang yang menghalang-halangi mendapatkan banyak keburukan, menanggung dosanya. Hati-hati itu ya. Kalau kita ini nggak bisa berbuat baik, paling tidak ya kita ini diem ya. Tapi yang paling bagus ya mengajak orang lain kepada kebaikan. Insyaallah ya. Pokoknya kalau lewat sambil ayo Pak sholat ya, ayo Pak ke masjid. Insyaallah nanti kalau orang tuh tiba-tiba ke masjid, nah ya kita mendapatkan pahala yang sama. Enaknya di situ. Kalau orang cuma ke masjid kan dia cuma dapat pahala dia sendiri. Tapi kalau dia ngajak 5 orang, coba ya Pak Nanang ngajak 5 orang ya, yang lainnya dapat pahala ya cuma 1, tapi Pak Nanang dapat pahala 5 orang. Coba sama-samanya ke masjid tapi pahalanya beda. Kenapa? Karena Pak Nanang itu ngajak orang lain yang tadinya enggak ke masjid jadi ke masjid, maka dia mendapatkan pahala dari 5 orang yang melakukannya. Coba di akhirat derajatnya enggak sama. Nah inilah itu namanya kan dakwah umul ibadah. Dakwah itu adalah daripada induknya ibadah. Kemudian Nabi mengatakan wallahu yuhibbu ighasatal lahfan, dan Allah menyukai pertolongan terhadap orang yang tertimpa musibah. Ya, pahala yang paling besar ketika orang dalam kesulitan kita bantu, itu pahala yang paling besar, termasuk meminjamkan orang yang utang. Ya, orang tuh meminjamkan orang yang utang tuh pahalanya lebih besar daripada sedekah. Karena kalau orang sedekah itu belum tentu yang kita sedekah itu lagi butuh, nggak terlalu butuh amat. Tapi kalau orang tuh kok sampai utang, itu menunjukkan orang tuh saking butuhnya, makanya utang. Beda kalau utangnya untuk beli motor, itu beda lagi, ya toh. Tapi kalau orang itu memang utang untuk keperluan atau utang ada masalah, itu kan sangat-sangat butuh, kemudian orang kok mau sampai mengutangi, ini pahala yang besar melebihi pahala sedekah. Nah, ini perlu diperhatikan ya jamaah. Kalau sekiranya ada yang mengalami kesulitan, dibantu insyaallah ya. Kalau kelihatannya ada yang pegel-pegel dikit, dibantu dipijitin ya. Yang ngantuk dibikinan kopi gitu. Itu namanya pahala yang besar. Orang lagi melek dikasih kopi biasa, betul ya. Tapi orang lagi ngantuk dikasih kopi, nah ini jadi beringas, betul kan? Jangan dikasih rokok.
Kalau rokok kasihkan apinya di selemot. Nah, itu melek nanti itu. Di selemot. Disunut kata Pak Lili, disunut. Salah. Nih kita nih harus memikirkan orang lain dalam berbuat baik ya. Di saat orang itu lagi mengalami kesulitan. Karena jangankan membantu ya, kita tidak ada niat untuk berbuat dolim kepada saudara muslim, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, apalagi menunaikan hajat saudara muslim, kata Nabi mendapatkan pahala haji mabrur. Masya Allah. Tapi ya jarang ya orang yang memikirkan mau menolong orang lain kesulitan itu jarang. Wong kenyataannya pembagian sembako tuh dipikirkan, saya kebagian nggak ya? Saya kebagian nggak? Coba. Kalau orang tuh berpikir biarkan orang lain yang kebagian, saya nggak kebagian nggak apa-apa. Ini baru mantap ini. Salah ya? Ya kita nggak kebagian nggak apa-apa. Yang penting orang lain kebagian. Nah ini namanya mengutamakan orang lain. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.